Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Alia Lutfitasari dengan NIM 192231001 dari kelas DCA 2023 sebagai salah satu finalis mahasiswa berprestasi angkatan 2023 Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Sajikan, satu aplikasi informasi, komunikasi, dan aksesibilitas layanan kesehatan primer. Dewan Juri yang terhormat, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin. Namun, apakah hal tersebut sudah terlaksana dengan baik? Faktanya, masih terjadi disparitas pelayanan kesehatan. Salah satunya bersumber dari masalah aksesibilitas. Permasalahan terkait aksesibilitas ini terutama terjadi di wilayah tertinggal. Berikut adalah klasifikasi indeks desa di Indonesia. Dapat diketahui bahwa hingga tahun 2023 masih terdapat 9% desa tertinggal dan 6% desa sangat tertinggal di Indonesia. Daerah tertinggal di Indonesia ini tersebar meliputi 62 kabupaten di 11 provinsi di Indonesia dan memiliki berbagai problematika, terutama kurangnya aksesibilitas menuju layanan kesehatan primer. Hal tersebut mengakibatkan disparitas kesehatan dan membuat kinerja layanan kesehatan primer menjadi kurang optimal. Akibatnya, angka kematian ibu dan angka kematian bayi belum dapat teratasi dan maksimal dan tetap tinggi di Indonesia. Bahkan, angka kematian ibu mendekati peringkat kedua dan angka kematian bayi menempati peringkat ketiga tertinggi di ASEAN. Penurunan AKI dan AKB merupakan salah satu program prioritas yang dijalankan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan program ini juga sesuai dengan SDGs tujuan ketiga. Oleh karena itu, Sajikan merupakan salah satu alternatif solusi yang sesuai dengan permasalahan saat ini. Rumusan masalah yang didapatkan yakni 1. Apakah urgensi dan kebutuhan masyarakat terhadap aplikasi Sajikan? 2. Bagaimana aplikasi Sajikan mendukung upaya preventif dan promotif? 3. Bagaimana analisis SWOT terhadap aplikasi Sajikan? Berikut tujuan dari penelitian ini, yakni 1. Untuk mengetahui urgensi dan kebutuhan masyarakat terhadap aplikasi Sajikan. 2. Mengetahui fitur dan konsep dalam aplikasi Sajikan yang mendukung upaya preventif dan promotif. 3. Mengetahui analisis SWOT terhadap aplikasi Sajikan. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diantaranya yakni memberikan sumbangsi pemikiran ilmiah serta sebagai referensi dan acuan kegiatan. Manfaat praktis diantaranya 1. Menawarkan solusi terkait optimalisasi upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. 2. Sebagai sarana pemberian informasi, konsultasi, dan pemantauan aksesibilitas. 3. Menciptakan kolaborasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, dengan bangga, saya, Alia Lutfitasari, menawarkan sebuah solusi alternatif yakni aplikasi Sajikan, satu aplikasi informasi, komunikasi, dan aksesibilitas layanan kesehatan primer. Tujuan dari aplikasi Sajikan yakni sebagai sarana edukasi, informasi, serta monitoring dan evaluasi. Manfaat dari aplikasi Sajikan yakni untuk mengetahui informasi terkini yang relevan, sesuai dan benar, serta menjadi referensi tindakan dan pola hidup yang lebih sehat. Ketika membuka aplikasi Sajikan, akan muncul tampilan awal berupa logo dan tombol mulai sekarang. Selanjutnya pengguna akan diarahkan menuju laman pengisian email atau nomor telepon dan password untuk melanjutkan ke laman setelahnya yakni laman masuk, daftar, atau lupa password. Pada laman awal aplikasi Sajikan terdapat mini icon dari seluruh fitur yang tersedia. Selain itu juga terdapat cuplikan artikel informasi kesehatan. Pada fitur Giziku, pengguna akan mendapatkan rekomendasi menu makanan yang sesuai, serta saran konsumsi tambahan dan rekomendasi cek kesehatan jika diperlukan. Pada fitur Jadwalku, pengguna dapat mencatat kegiatan harian mereka. Fitur konsultasi menggandeng tenaga profesional untuk memberikan penanganan yang lebih tepat. Pengguna juga dapat membuat janji temu, baik di layanan kesehatan maupun di lokasi yang telah disepakati. Fitur berita berisi artikel, jurnal, dan video edukasi yang menarik dan telah disederhanakan, serta dilakukan update berita setiap harinya. Pada aplikasi Sajikan juga terdapat fitur Maps untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan yang tersedia dan terdekat dari wilayah domisili pengguna.
Fitur informasi berisi informasi tambahan, khususnya ketika kegawat daruratan terjadi. Misalnya kontak petugas kesehatan, ambulans, dan informasi lainnya. Tidak hanya itu, sajikan juga memiliki komunitas masyarakat yang disebut komunitas pensaji. Pengguna dapat berbagi kabar terbaru melalui grup chat yang telah tersedia. Aplikasi sajikan juga dilengkapi dengan halaman pengingat harian. Data diri pengguna juga dapat diakses dan diperbarui kapan saja melalui laman data diri yang tersedia. Berikut adalah analisis SWOT yang dipergunakan untuk menganalisis kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman dari aplikasi sajikan. Dengan adanya berbagai fitur yang menarik dan mudah diakses, diharapkan sajikan dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang tepat dan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada daerah tertinggal, serta dapat mencapai target indikator kesehatan nasional dan mendukung SDGs tujuan ketiga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri serta rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.